Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Glet Lirik Samudi, NIM 2018-291. Di sini saya berperan sebagai mediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Foraziza Widianing Ayu, NIM 2018-249. Di sini saya berperan sebagai Saliem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Aprilia, NIM 2018-251. Saya di sini berperan sebagai Suliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Saliem dan Ibu Suliyah? Alhamdulillah baik, Bapak. Baik, Bapak. Apakah ibu-ibu sudah siap melaksanakan agenda mediasi pada hari ini? Insya Allah siap. Siap. Sebelum kegiatan mediasi ini dimulai, apakah saya diizinkan untuk membacakan tata tertib yang harus dipatuhi saat prosesi mediasi ini berlangsung? Baik, silahkan, Pak. Proses penyampaian argumen dilaksanakan secara bergantian dan masing-masing pihak dapat berbicara setelah mendapat instruksi dari saya. Dilarang untuk berbicara tanpa adanya instruksi dari saya dan tidak menggunakan bahasa atau kata-kata yang kasar atau bersifat menyinggung antar pihak. Dilarang mengeluarkan argumen yang di luar dari tema mediasi pada hari ini, kemudian mengikuti proses mediasi dengan tertib dan tidak berbuat onar. Apakah dapat dimengerti? Siap, dapat dimengerti, Pak. Baik, maka dari itu agenda mediasi pada hari ini telah dibuka. Perkenalkan, nama saya Glet Lirik Samudi selaku mediator dalam mediasi perkara sengketa waris. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu beberapa hal yang harus ibu-ibu ketahui, diantaranya adalah pengertian mediasi dan pengertian mediator. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Kemudian peran dari mediator sendiri adalah untuk membantu dari para pihak sendiri, tetapi dengan cara tidak memutus atau memaksakan penilaiannya dari para pihak terhadap pokok perkara yang sedang dihadapi selama proses mediasi ini berlangsung. Dengan istilah singkatnya adalah melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dari para pihak. Apakah para saudari-saudari sekalian mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai kaukus. Di mana apabila mediasi ini terjadinya deadlock, maka saya selaku mediator berhak untuk melakukan kaukus, yakni pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lain. Apakah paham? Paham. Baik. Saya akan melanjutkan untuk yang ketiga, yakni kerahasiaan. Maksudnya adalah dalam proses mediasi berlangsung, informasi maupun dokumen yang digunakan dalam proses mediasi bersifat rahasia dan tidak diperkenankan untuk disebarluaskan kecuali mendapat persetujuan secara tertulis dari pihak yang bersengketa. Apakah saudari-saudari sudah jelas? Jelas, Pak. Lalu yang keempat, ada pelaksanaan mediasi dilaksanakan paling lama 30 hari sejak adanya penetapan perintah untuk melakukan mediasi. Apakah jelas? Jelas. Baik. Saya persilakan untuk Bu Salia untuk menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Oke, baiklah Bapak. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan bercerita singkat, Pak, kenapa saya mengajukan gugatan. Jadi, saya memiliki saudara, kakak saya lebih tepatnya bernama Suliyah.
Setelah orang tua saya meninggal, orang tua saya membagikan tanah untuk diwariskan kepada saya dan kakak saya sebesar 4.000 meter persegi. Tanah itu dibagikan kepada kakak saya 2.000 meter persegi dan kepada saya 2.000 meter persegi. Di situ sudah jelas bahwa orang tua saya memang membagikannya kepada saya dan kakak saya dengan bagian yang sama. Namun Bapak, sampai detik ini pun, sampai sekarang, saya belum pernah mendapatkan bagian apapun. Saya belum pernah mendapatkan apapun dari hak waris yang memang dibagikan orang tua itu kepada saya, Bapak. Saya kira itu dulu, Bapak. Terima kasih. Baik. Sekarang saya berikan waktu terhadap Bu Sudia untuk menyampaikan pendapatnya. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya akan menanggapi dan juga saya akan bercerita menurut perspektif saya. Jadi memang benar bahwa setelah orang tua kita meninggal dunia, orang tua kita telah memberikan harta waris berupa tanah seluas 4.000 meter persegi, dan itu dibagikan kepada kita berdua, yaitu kepada saya dan juga kepada adik saya, Salim. Saya mendapatkan bagian 2.000 meter persegi, dan juga adik saya mendapatkan bagian 2.000 meter persegi juga, dan bagian yang sama. Akan tetapi, pada tahun 1950, kita berdua telah sepakat untuk melakukan transaksi jual-beli, di mana saya membeli tanah seluas 2.000 meter persegi, yang di mana itu adalah harta waris yang adalah hak adik saya. Jadi, tanah yang menjadi hak adik saya, 2.000 meter persegi itu, bagiannya dia, itu telah saya beli, Pak. Dan itu sudah disetujui antara dia dan juga saya. Dan saya juga sudah punya bukti-bukti, alat bukti pendukung, di mana sertifikat hak milik itu udah atas nama saya, dan juga buku besar yang ada di desa, di situ sudah dijelaskan bukti transaksi jual beli tanah 2.000 meter persegi antara saya dan juga Salim. Seperti itu, Pak. Jadi menurut saya sangat tidak setuju apabila Ibu Salim mengatakan kalau beliau belum pernah menerima bagiannya, karena memang sudah menerima. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Tadi dari Bu Salia mengatakan bahwasannya Bu Salia belum mendapatkan mendapatkan sedikitnya dari harta waris orang tuanya, begitu. Namun tadi dari pihak Bu Salia mengatakan bahwasannya Bu Salia sudah membeli pembagian harta waris yang dikasih kepada Bu Salia, begitu. Selanjutnya apakah ada tanggapan dari Bu Salia? Oke, terima kasih Pak untuk waktunya. Saya tidak pernah merasa menjual tanah itu, Pak. Tidak pernah saya menjual tanah warisan dari orang tua saya. Jikapun harus memang saya jual, kenapa saya tidak bakalan saya jual kepada kakak saya? Karena dia sudah mendapatkan bagian yang sama. Saya pun tidak pernah menerima uang sepeser apapun jika memang itu dijual, Bapak. Sepeser pun saya tidak pernah menerima uang dari beliau. Saya kira cukup itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Silakan Bu Salia untuk menyampaikan pendapatnya. Mohon maaf, Pak. Tapi saya benar-benar tidak setuju. Saya akan menunjukkan bukti. Ini alat bukti yang saya punya. Yang pertama, ini adalah alat bukti sertifikat hak milik. Tanah tersebut sudah menjadi milik saya. Lalu yang kedua, ini ada bukti buku besar yang ada di desa bahwa di sini ada transaksi bahwa kita telah jual beli, di mana saya sudah membeli tanah 2.000 meter persegi tersebut. Ya jelas saja dia tidak jelas saja Ibu Salim tidak mendapatkan tanahnya ya karena sudah dijual ke saya, begitu Pak. Jadi tidak mungkin kalau tidak mendapatkan bagiannya sepeser pun gitu. Mungkin Ibu Salim lupa kalau sudah menjual tanahnya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Tadi disampaikan oleh Bu Salim, yaitu dia benar-benar merasa tidak adanya jual beli pembagian dari harta waris tanah tersebut, begitu kan?
Namun Bu Salia sendiri mempunyai bukti, yaitu buku besar di desa. Jadi buku besar desa itu menuliskan bahwasannya sudah adanya transaksi antara Bu Saliah dan Bu Saliem, begitu. Dan juga bukti selanjutnya ada sertifikat hak milik, begitu. Apakah ada tanggapan lain dari Bu Saliem? Maaf Pak, sebelumnya jika memang benar tanah itu saya jual, seharusnya saya menandatangani kwitansi untuk jual belinya itu Pak. Dan lagi, semisal pun SHM sudah dibalik nama atas nama Sulia, seharusnya balik nama itu memerlukan tanda tangan saya. Tapi saya sama sekali tidak pernah menandatangani berkas untuk balik nama SHM ataupun kwitansi jual beli ataupun apapun itu. Bisa saja Ibu Suliah memasukkan tanda tangan saya atau bahkan mungkin berkas-berkas Mohon maaf Pak, saya tidak terima dengan apa yang dikatakan tolong, Pak. Tolong kepada kedua belah pihak. Masukkan Pak. Tolong kepada kedua belah pihak untuk menghargai proses mediasi berlangsung. Tadi di awal saya sudah menjelaskan tata tertib proses mediasi berlangsung, begitu kan? Tolong kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi secara baik, begitu. Tolong ya, saya ingatkan kembali gitu kan. Tadi kan saya sudah membacakan tata tertibnya di awal, begitu kan. Ya, selanjutnya silakan dilanjut dari Bu Salim untuk menyampaikan pendapatnya, begitu. Maaf sebelumnya Pak atas ketidaknyamanan tadi. Jadi saya ingin melanjutkan perkataan saya tadi. Semisal pun memang tanah waris itu saya jual, pasti saya menandatangani berkas untuk jual beli ataupun balik nama SHM-nya, Pak. Dan kwitansi pun tidak pernah saya menandatangani kwitansi apapun atas nama saya untuk jual beli itu, Pak. Dan uang tidak pernah saya menerima sepeser pun dari Ibu Suliah. Mungkin saja, mungkin Pak, saya juga tidak tahu yang sebenarnya. Mungkin saja bisa juga Ibu Suliah memalsukannya, bisa jadi, atau saya tidak tahu kebenarannya gimana. Tapi yang jelas, saya ingin kejelasan dari tanah waris orang tua saya. Terima kasih, Pak. Baik. Sekarang saya berikan waktu kepada Bu Salia untuk menyampaikan pendapatnya, begitu. Baik, terima kasih Bapak. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Yang jelas Pak, saya tidak terima kalau saya dituding memasukkan surat-surat ini. Saya tahu memasukkan surat itu adalah perbuatan melanggar hukum. Yang jelas di sini sudah tertera bahwa ini sudah ditandatangani dan ini sudah sah. Ada atas nama tanda tangan saya dan juga tanda tangan Ibu Salim. Jadi saya tidak mungkin memasukkan lagi. Ini sudah jelas karena memang tanah itu sudah menjadi milik saya. Saya punya bukti fisiknya, Pak. Jadi saya tidak terima kalau saya dituding bahwa saya memasukkan surat ini. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Salim dan Bu Suliah sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing, begitu. Untuk sekarang, apakah dari kedua belah pihak mempunyai saran atau solusi untuk mediasi kali ini, begitu? Saya berikan kepada Bu Salim terlebih dahulu. Yang jelas, saya cuma ingin kejelasan dari tanah waris orang tua saya itu kembali kepada saya, Pak. 2.000 meter persegi itu seutuhnya kembali kepada saya. Saya cuma ingin kejelasan tanah waris orang tua itu saja. Terima kasih. Baik. Sekarang Bu Suliah untuk menyampaikan pendapatnya mengenai solusi dan saran, begitu. Baik, terima kasih Pak. Pertama, yang jelas tanah itu sudah menjadi milik saya sesuai dengan surat-surat ini. Dan yang kedua, saya sama sekali tidak terima dan saya merasa keberatan apabila saya dituding memasukkan surat-surat ini. Jadi saya ingin keadilan ditegakkan Pak di sini. Cukup, terima kasih. Baik, karena mediasi ini belum mencapai kata sepakat dari kedua belah pihak, jadi sesuai dengan prosedur yang ada, proses penyelesaian hak waris ini harus diselesaikan oleh pengadilan, begitu. Apakah mengerti dari kedua belah pihak? Mengerti, Pak.
Baik, saya di sini selaku mediator mengucapkan terima kasih telah hadir kepada mediasi hari ini, dan juga saya meminta maaf apabila mempunyai kesalahan sepatah atau dua patah kata. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian praktek dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kita praktekkan di sini dapat membantu teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.